Setelah kita berhasil membuat sebuah endpoint untuk mengambil, menambahkan data baru, mengupdate dan juga menghapus data dari database dengan metode get, post, put, dan delete. Selanjutnya kita akan belajar atau masuk ke topik pembahasan kita berikutnya, yaitu kita akan mempelajari ORM dari Laravel, yaitu Eloquent. Dan di mana kalau teman-teman perhatikan, ketika kita membuat sebuah logic yang berhubungan dengan database, di mana dari mulai, find all, find one, insert, dan lain sebagainya, kita masih menggunakan query builder, yaitu kelas dari DB-nya. Nah, pada, video kali ini kita akan belajar bagaimana berhubungan dengan database dengan menggunakan ORM atau Eloquent dari Laravel. Nah, di sini, kita akan masuk ke bagian dokumentasi dari Laravel, teman-teman. Dan kalau teman-teman masuk ke bagian Eloquent ORM, di sini teman-teman masuk ke bagian getting started-nya, di mana hal pertama yang harus kita lakukan untuk membuat atau menggunakan Eloquent, kita harus membuat model terlebih dahulu. Nah, di sini untuk, membuat model, teman-teman bisa menggunakan komen atau perintah PHP Artisan make model, lalu nama model yang mau teman-teman buat. Dan ini biasanya disesuaikan dengan, nama table yang, ada pada database teman-teman. Misalnya, teman-teman punya table post yang di mana nanti ketika teman-teman mau mengenerate sebuah model, maka namanya adalah post. Dan itu harus, singular gitu, karena secara default nanti Laravel akan mencari table post yang plural gitu. Nah, itu aturan penamaan daripada pembuatan model pada Laravel. Nah, kita akan langsung praktekkan gimana cara kita membuat modelnya, teman-teman. Dan ini kita akan coba main-main dengan Laravel Eloquent yang akan kita implementasikan pada table comment. Oke, jadi, kita akan masuk ke bagian getting started-nya atau ke bagian dokumentasinya, kita akan copy bagian ini ya, teman-teman. Berarti di sini, eee, kita clear, kita akan jalankan komen ini, berarti, kita akan membuat sebuah model dengan nama komen, dan ketika perintah ini dijalankan, maka secara otomatis Laravel akan mengeneratkan sebuah model atau file baru di dalam folder app models. Lalu di sana ada file dengan nama comment sesuai dengan nama model yang baru kita generate tadi. Di sini kalau teman-teman mau intip di bagian app model, maka di sini by default sudah ada model namanya user, ini bawaan dari Laravelnya, dan model yang baru kita generate tadi yaitu model comment ada di bagian sini, teman-teman. Oke, setelah modelnya berhasil ke-generate, hal apa yang harus kita lakukan? Di sini kita akan masuk ke bagian dokumentasi. Nah, di sini kita bisa melakukan setting, terkait model ini akan kita integrasikan dengan tabel apa yang ada di database kita. Kalau misalkan nama modelnya dan juga nama tabelnya itu sesuai dengan aturan penamaan dari Laravel, kita nggak perlu melakukan hal ini. Tapi kalau misalkan penamaannya belum sesuai, baik itu nama model ataupun nama tabel dengan aturan Laravel, maka kita melakukan hal ini agar memberitahu kepada si Laravel bahwa model ini nanti akan berhubungan dengan tabel tertentu di database atau tabel ini yang ada di database. Nah, untuk itu nggak apa-apa, sebagai pembelajaran kita akan coba set di bagian ininya, teman-teman. Berarti di sini kita akan melakukan membuat sebuah variabel protected dengan nama, dengan value-nya yaitu comment. Oke, karena table kita adalah, namanya comment. Ini sesuai dengan, di database kita, comments gitu. Lalu, hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan set pada variabel primary key. Nah, ini balik lagi kalau misalkan penamaan primary key-nya tidak sesuai dengan kaidah atau penamaan yang aturan yang ditetapkan oleh si Laravel, kita perlu melakukan hal ini.
Tapi kalau misalkan penamaan kita sudah sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh si Laravel, kita tidak perlu melakukan ini. Lagi-lagi sebagai pembelajaran kita akan tetap melakukan ini. Jadi di sini berarti, eee, primary key-nya adalah ID. Oke, selanjutnya kalau misalnya hal ini sudah, kita lakukan, kita sudah, berhasil, membuat modelnya atau cukup untuk setting modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, ketika modelnya ini sudah berhasil kita buat, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat sebuah, eee controller baru. Di sini berarti, PHP artisan make controller. Sini berarti namanya adalah command controller. Oke, selanjutnya kita akan, buka file controller-nya, kita akan intip di bagian controllers. Lalu di sini sudah ada command controller-nya. Nah, di sini, kita akan, gunakan model yang baru kita buat tadi pada file command controller, yang di mana, cara menggunakannya yaitu teman-teman bisa masuk ke bagian dokumentasi, lalu, di sini teman-teman bisa ini artikel model, oke. Ini masih model, di bagian controller-nya harusnya nanti kita harus model tersebut pada controller kita. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama kita harus melakukan use atau import terlebih dahulu model yang mau kita gunakan pada controller yang mau kita pakai. Jadi misalnya di sini berarti kita akan menggunakan model command pada controller command controller. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah metode baru namanya adalah find all, yang dimana nanti kita akan coba mau ngambil semua data yang ada di database dengan menggunakan ORM Laravel atau Eloquent. Kalau sebelumnya kita menggunakan query builder, nah di sini kita akan coba menggunakan uh, Eloquent. Nah, berarti di sini kita bisa menampung atau membuat sebuah variabel namanya comment sama dengan berarti di sini comment kita akan menggunakan static, kita akan coba langsung get. Nah, jadi, bisa juga seperti ini teman-teman. Bedanya apa antara query builder dengan Eloquent nanti akan terlihat ketika kita melakukan joining. Nah, ini, untuk sekarang mungkin masih belum kelihatan ya, tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan coba return datanya berarti di sini respon, comment, $comments dan di sini untuk status code-nya yaitu 200. Oke, di sini untuk metodenya cukup seperti ini dan berikutnya yang akan, kita lakukan adalah, membuat routingannya. Di sini untuk routingannya kita akan taruh di bagian sini, di route get slash comment, berarti di sini kita akan panggil command controller di sini berarti kelas dan di metode yang mau kita invoke adalah metode find all. Oke, kalau udah berarti kita save dulu. Ini belum ke save. Oke, harusnya udah ke save. Nah, selanjutnya kita akan coba tes endpoint yang baru kita buat tadi. Di sini kita akan buat table baru. Di sini berarti, oke, harapannya kita akan mendapatkan respon yaitu semua data komen yang ada di database. API comments. Nah,
Oke, ketika kita send, maka kita akan mendapatkan respon 200 dan di sini datanya ada 3, komen 1, komen 2, dan komen 3 ini sesuai dengan data yang ada di database. Jadi kalau kita intip datanya ada 3, komen 1, 2, dan komen 3. Nah jadi, itu dia cara kita, berhubungan dengan database dengan menggunakan Eloquent. Nah, kita akan coba, recap materinya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah, kita membuat model terlebih dahulu untuk menggunakan, fitur Eloquent atau ORM pada Laravel. Nah, untuk membuat model, teman-teman bisa menjalankan komen ini, PHP Artisan make model, lalu di sini nama modelnya apa. Ketika komen ini dijalankan, maka Laravel akan mengenerate satu file yang tersimpan, eee, pada folder models, app models, dan di dalam models, di sanalah letak filenya. Nah, selanjutnya ketika filenya sudah, tersimpan, ada hal-hal yang perlu teman-teman, konfigurasi. Yang pertama yaitu, bagian, table. Jadi kalau misalnya teman-teman penamaan table dan juga modelnya tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan Laravel, maka teman-teman perlu set ini. Tapi kalau sudah sesuai, teman-teman tidak perlu melakukan hal ini. Jadi di sini bagian table dan juga primary key. Oke, kalau misalnya modelnya sudah teman-teman berhasil buat dan teman-teman juga berhasil konfigurasi, selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah teman-teman mengimport model tersebut pada controller yang, mau teman-teman, gunakan. Dan di sini teman-teman untuk penggunaannya, teman-teman bisa menggunakan komen, lalu teman-teman bisa manggil static method get untuk mengambil data dari, database. Dan untuk metode-metode ini teman-teman sebenarnya ada banyak banget fitur-fitur yang udah disediakan oleh si Laravel. Jadi misalnya di sini kalau teman-teman lihat, di bagian, ini, teman-teman selain teman-teman bisa mengambil data, teman-teman juga bisa menginsert data, mengupdate ataupun, mendelete datanya. Nah, nanti untuk bagian soft delete ini nanti kita akan contohkan. Nah, selain tadi untuk fitur CRUD, teman-teman bisa menggunakan ORM, kita juga bisa melakukan joining dengan melakukan ORM. Nah, untuk joining dan juga, soft delete nanti kita akan demokan pada video, berikutnya. Dan, mungkin itu saja untuk setup dan juga cara kita, membuat sebuah, eee, model dan juga menggunakan ORM pada Laravel. Kita akan bahas bagian detail dari ORM pada video-video berikutnya.